Ya, penyelesaian sengketa yang non litigasi yang pertama adalah negosiasi, ya, negosiasi. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke ini satu-satu, nah di sini nanti teman-teman akan mengerti gitu ya, nih kenapa sih milih non litigasi, jadi kenapa sih memilih di luar pengadilan, kenapa nggak di pengadilan aja, jadi kenapa milihnya informal gitu ya. Nah, kenapa milih informal, karena yang pertama ini mirip dengan arbitrase kemarin ya. Ketika belum masuk ke pengadilan berarti kerahasiaan semua pihak itu terjamin karena cuma mereka aja yang tahu gitu ya. Nah, terus prosesnya juga lebih sederhana ya, nggak perlu badan-badan seperti badan arbitrase nasional, juga nggak perlu. Sifatnya win-win ya. Penyelesaiannya diharapkan lebih cepat, lebih murah, ya, efektif dibandingkan dengan pengadilan. Nah, terus lebih bisa ya, ini bisa ya dijamin untuk bisa tetap berhubungan baik di masa depan ya. Terus lebih efektif kalau perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa memilih yang non litigasi ini pilihannya. Yang pertama adalah negosiasi ya. Sebetulnya negosiasi di sini teman-teman pasti di dalam kehidupan kita, entah hal yang simple atau hal yang rumit gitu ya, pasti kita pernah melakukan negosiasi di dalam kehidupan kita gitu ya, di dalam apapun kehidupan kita gitu ya, pasti pernah, minimal sama orang tua kita sendiri kita pasti pernah negosiasi. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini pasti nggak terlalu sulit gitu ya. Nah, jadi apa sih dilakukan dalam negosiasi ya, pihak yang bersengketa melakukan perundingan. Berarti kita keluarga dalam keluarga bersengketa ya, maksudnya bukan bersengketa dalam arti ini kan udah perjanjian gitu ya, terus kayaknya masih ada yang nggak menepati janji, bukan. Negosiasi itu ya, jadi intinya memperoleh kata mufakat gitu ya dari kedua belah pihak. Jadi nggak pakai voting, nggak, tapi persetujuan kedua belah pihak melalui diskusi ya, melalui saling membuka pikiran satu sama lain gitu, dan seperti itu ya, berbicara dengan tenang gitu, dan seperti itu. Nah, itu negosiasi di sana. Nah, jadi ya kata kuncinya di sini kalau bisa tetap secara harmonis dan kreatif gitu ya caranya. Jadi cara membuka diskusinya, cara menerangkan permasalahannya bisa dengan secara sekreatif mungkin gitu. Misalnya dicontohkan dengan video atau apapun gitu ya. Diberikan contoh-contoh literatur, video-video atau bahan-bahan bacaan atau berita yang relevan gitu, nah seperti itu. Nah, itu kan salah satu kreativitas ya sana. Pokoknya intinya dia pengen masih harmonis saja. Nah, negosiasi ini paling sederhana ya, dan ini tanpa pihak ketiga negosiasi ya. Jadi dia benar-benar yang pihak yang bersengketa aja gitu ya. Nah, tanpa pihak ketiga ya, tanpa pihak ketiga siapapun pihak ketiganya. Ya, gitu. Nah, ini kuncinya negosiasi di sini, nggak pakai pihak ketiga. Tuh ya. Nah, dilakukan bebas di mana aja, bisa di rumah salah satu pihak gitu ya, atau di tempat ngopi gitu ya, atau di dalam mobil gitu, dan seperti itu. Pokoknya mereka berdua aja. Ya. Nah, kendalanya adalah ego. Gitu, nah seperti itu. Ya. Nah, terus para pihak memiliki posisi yang tidak seimbang. Maksudnya apa? Tidak seimbang gitu ya. Bisa jadi gini, kalau negosiasi gitu ya, orang yang atau pihak yang lebih aktif, yang lebih ngotot, nanti itu biasanya yang menang. Yang satu lagi yang ya udahlah saya nerima aja gitu, nah seperti itu. Nah, itu ya gitu. Jadi itu yang ya nggak seimbang bisa sebutnya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah aspek psikologinya. Jadi kalau mau menang negosiasi itu lihat harus bisa dalam tanda kutip ya, menyerang sisi psikologisnya ya, yang diserang jadi perasaan. Negosiasi mah perasaan aja gitu, nah seperti itu. Nah, biasanya kadang-kadang gitu ya, orang suka mengartikan namanya negosiasi itu bisa dibilang dengan istilahnya adalah lobby. Di lobby orangnya, di lobby.
bukan ditunggu di lobby ya, bukan ya, tapi ngelobi gitu, nah seperti itu ya, itu nego gitu ya, seperti itu ya. Saya yakin negosiasi pasti teman-teman ngerti semua. Nah berikutnya, oh ya belum masuk ya. Nah jadi penting nggak sih? Penting. Oh ya, jadi sebetulnya pada saat nyusun perjanjian pun negosiasi itu kan sudah dilakukan sebetulnya, sadar atau nggak sadar ya, itu perjanjian sudah dilakukan sebetulnya ya. Nah pentingnya nyusun negosiasi pada saat nyusun perjanjian supaya sengketanya semakin kecil ya terjadi ya. Jadi lakukanlah negosiasi itu di awal bikin perjanjian, itu sudah ada negosiasi sebetulnya. Karena begitu nanti disepakati kedua belah pihak, ya mau nggak mau diikuti. Teman-teman pernah tahu ceritanya Mahabharata? Ya, ketika Pandawa diperdaya sama Kurawa. Sehingga akhirnya Pandawa harus mengungsi di hutan selama berapa tahun itu. Ya, ya itu seperti itu. Ya, dan terus ya itu karena kalah dilicikin kan main dadunya. Itu nah seperti itu. Dilicikin main dadunya. Itu seperti itu. Nah waktu itu syaratnya ketika Pandawanya kalah, Yudhishthiranya kalah gitu ya, Yudhishthira harus menyerahkan adik-adiknya, termasuk menyerahkan istrinya, termasuk menyerahkan dirinya sendiri. Artinya mereka tuh tidak punya kuasa apa-apa terhadap dirinya. Sehingga ketika Kurawa memerintahkan mereka terserah Kurawa, mereka mau. Ya, karena mereka sudah mengikatkan diri dalam perjanjian. Nah, makanya harusnya sebelum perjanjian itu dibuat, negosiasi itu sudah dimulai. Gitu, nah, seperti itu. Karena ketika udah terjadi perjanjian, nggak bisa itu di India ceritanya ya, cerita Mahabharata gitu, seperti itu, yang tidak ada hitam di atas putih, tapi saksinya negeri itu, satu kerajaan semua itu mendengar semua saksinya. Gitu, nah seperti itu. Ya, gitu, nah seperti itu. Ya, nah itu pentingnya nyusun sebelum terjadi perjanjian. Nah, tahapan negosiasi gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya amit-amit udah terjadi sengketa gitu ya, ya berarti pada saat kita mau negosiasi, masing-masing pihak harus punya persiapan. Punya persiapan dalam arti pihak A sama pihak B, pihak A itu sudah punya rencana, misalnya punya rencana solusi, pihak B juga punya rencana solusi. Jadi tinggal diceritakan kedua-duanya. Ya karena bisa aja solusinya A, ternyata B-nya rugi, atau solusinya B, A-nya rugi, gitu. Nah seperti itu. Ya harus disampaikan kedua belah pihak. Ya, maksudnya ngatur posisi di sini, mengatur posisi itu gini. Jadi kadang-kadang sengketa kan sudah terjadi ya gitu. Nah, tapi sengketa itu kan sudah terjadi itu kan biasanya ada runtutan peristiwa gitu ya. Nah, runtutan peristiwanya itu yang di mereka seperti flashback gitu loh. Tanggal segini ini saya bener loh ini. Nah, tanggal segini dia yang salah. Nah, tanggal maju lagi berikutnya saya sih yang salah, tapi saya salah gini karena dia begitu gitu. Nah, seperti itu tuh. Ya, jadi seperti mencari siapa yang salah, tapi berdasarkan kronologis. Tapi maksudnya bukan menyalahkan, tapi untuk supaya apa ya? Kan nggak mungkin setiap detik itu direkam ya kejadiannya gitu ya. Jadi supaya pokok permasalahannya bisa terjawab begitu loh. Jadi bukan maksudnya mencari siapa yang salah, siapa yang benar gitu ya. Ya saya cari sih, cuman maksudnya begini, nyari siapa yang salah itu supaya tahu di mana sih titik salahnya gitu lah, seperti itu. Sehingga tahap berikutnya bisa dijalani, yaitu pemberian konsesi. Oh ternyata yang salahnya di sini, ternyata bukan salah dua-duanya, salahnya itu salah supplier mereka berdua ternyata. Nah itu kan kalau nggak dirunut lagi gitu ya, mundur ke belakang satu demi satu gitu, nggak ketemu ternyata gitu. Nah seperti itu. Baru tahap penutup gitu ya. Nah banyak nggak sengketa bisnis yang selesai di negosiasi? Banyak kok ya. Banyak juga yang enggak. Ya. Jadi banyak yang selesai, banyak juga yang enggak. Ya, jadi mesti maju ke tahap berikutnya. Nah, jika negosiasi itu, coba saya cek ini dulu ya. Baterainya udah hampir habis. Ini udah berapa menit? 10 menit soalnya berhenti, teman-teman. Oke. Ya, kita hentikan saja karena 10 menit nanti juga bentar, berapa detik lagi berhenti.